Yang kelima. Nah, ini dia penting sekali dipahami. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafas sunnata fahuwa madhmumun. Bid'ah yang menyepakati sunnah, bid'ah yang sesuai sunnah, itulah yang terpuji, dan bid'ah yang menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercelah. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ada redaksi yang lain dari ucapan beliau, al-muhdatsatu darbani. Hal-hal yang baru dalam agama itu ada dua bentuk. Ma ahdatsa yukhalifu kitaban, ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an, fahadhihi bid'atud dalal. Apa yang diada-adakan yang menyelisihi kitab Allah atau sunnah atau satu athar atau ijma', maka itu adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhditsa minal khair la yukhalifu syai'an min dzalik, fahadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Adapun yang diada-adakan itu adalah kebaikan yang tidak menyelisihi Al-Quran atau sunnah atau athar atau ijma', maka itu adalah yang diada-adakan yang tidak tercelah. Inilah jemaah sekalian yang dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Maka jemaah sekalian, sama dengan jawaban sebelumnya, enggak pantas ucapan manusia digunakan untuk menentang hadis Rasulullah SAW. Hadis Nabi SAW yang jelas dan pemahaman para sahabat juga jelas, semua bid'ah itu sesat. Enggak pantas digunakan untuk menentang ucapan Nabi SAW tersebut dengan menggunakan ucapan manusia. Saya hakul yakin tidak ada ulama, apalagi sekaliber Imam Syafi'i, yang mau menyelisihi atau menentang sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhim, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ustadz Sufyan Khalid Rurai, beliau menjelaskan tentang pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, satu bid'ah yang terpuji dan dua bid'ah yang tercela. Namun menurut beliau, tidak pantas perkataan manusia dibuat untuk menyelisihi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Lah ini ustadz Wahabi yang menggiring jamaahnya seakan-akan para ulama itu berani menyelisihi terhadap pendapat Rasulullah, terhadap sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapatnya menyelisihi terhadap sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Pak, saya hakul yakin tidak ada ulama, apalagi sekaliber Imam Syafi'i, yang mau menyelisihi atau menentang sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pemahaman bid'ah yang dipahami oleh ustadz Wahabi, terutama yang ada di Indonesia ini, sebenarnya tidak sepemahaman, tidak selaras dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para ulama. Orang Wahabi mengatakan tidak ada bid'ah, mulutnya saja yang tidak ada bid'ah hasanah. Tetapi pada prakteknya ulama-ulama Wahabi itu juga mengerjakan bid'ah hasanah, walaupun mulutnya anti terhadap bid'ah hasanah. Baik, begini ya, kalau kita teliti ulama salaf, ada orang-orang Wahabi yang mengatakan salafi, mengikuti ulama salaf. Padahal ulama salaf sendiri ini ternyata membagi bid'ah. Sufyan Ats-Tsauri, ini seorang tabi'in, ini juga ulama salaf. Ternyata beliau itu mengerjakan bid'ah. Apa bid'ah yang dikerjakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Yaitu sujud setelah sholat maghrib. Beliau itu sujud terus, satu kali terus sampai nudia di sholatil isya, sampai adzan isya baru beliau itu mengangkat. Ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Sujud di Baitullah, sujud di depan Ka'bah. Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in ini, tidak pernah
ada riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari maghrib sampai isya Rasulullah sujud 1 kali di depan Ka'bah, tidak ada. Tapi Sufyan Ats-Tsauri kenapa? Ini ya, kok berani Sufyan Ats-Tsauri mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Jika semua bid'ah ini sesat, ini Sufyan Ats-Tsauri tidak sama pemahamannya dengan Sufyan Khalid Rurai, Sufyan Ats-Tsauri ini. Kemudian Imam Malik rahimahullah yang pendapatnya sering digunakan oleh orang-orang Wahabi, oleh ustaz-ustaz Wahabi. Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam dan dianggapnya adalah bid'ah yang baik, maka berarti telah menuduh Rasulullah sebagai mengkhianati kerisalahannya. Itu pendapatnya Imam Malik yang sering dikutip oleh ustaz-ustaz Wahabi. Padahal mereka tidak ngerti sebenarnya apa yang dimaksud oleh Imam Malik. Kenyataannya Imam Malik juga mengerjakan bid'ah yang seringkali dianggap bid'ah oleh orang-orang Wahabi. Apa? Kunut. Imam Malik ini mensunnahkan kunut subuh loh, yang sering dianggap bid'ah oleh orang-orang Wahabi. Kok pendapatnya masih diambil juga? Satu. Yang kedua, Imam Malik rahimahullah ini juga mengerjakan bid'ah yang tidak ada di zaman Rasul apa? Yang sering dibid'ahkan malah oleh orang-orang Wahabi. Karena orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa tarawih tidak lebih dari 11 salam. Imam Malik malah 39 apa 37 itu ya. Lebih dari 11 rakaat pokoknya ini. Ini Imam Malik yang Anda sering kutip pernyataannya bahwa Imam Malik itu barang siapa yang mengerjakan bid'ah di dalam Islam, maka berarti dia menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati kerisalahannya. Ini ulama-ulama salaf. Bahkan Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Abdul Wahhab sendiri, Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri, ulama yang disanjung-sanjung oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang Salafi, ternyata membagi bid'ah menjadi dua. Tidak percaya? Baik, ini saya terangkan. Ini ya. Di dalam kitab beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa, juz 20 halaman 91, beliau menjelaskan, wa min huna yu'rafu dalalu man ibtada'a tariqan aw i'tiqadan za'ama annal iman la yatimmu illa bihi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa orang yang berbuat sesuatu bid'ah, membuat bid'ah, baik tariqan, cara, kaifiyah, jalan, awi i'tiqadan atau keyakinan, za'ama annal imana la yatimmu bihi, yang dia menyangka bahwa iman tidak sempurna kecuali dengan perbuatan bid'ah itu, ma'al ilmi bi anna ar-rasul lam yadhkurhu, dan dia tahu bahwa Rasul tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Maka kata beliau, wa ma khalafan nususa fahuwa bid'atun bittifaqil muslimin. Apa saja yang menyelisih terhadap an-nas, maka itu adalah bid'ah menurut kesepakatan ulama muslim. Wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan. Dan jika sesuatu pekerjaan itu yang dikerjakan yang dianggap bid'ah itu hal-hal baru di dalam Islam yang tidak diketahui bahwa itu melanggar atau menyelisihi terhadap nas, faqad la yusamma bid'atan, maka ini tidak dinamakan bid'ah. Qala Syafi'i. Nah, beliau mengutip pernyataannya Imam Syafi'i, Pak Sufyan Khalid Rurai. Qala Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharon an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu, bid'ah yang menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma' para ulama, dan asar sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi bid'atun dhalalatun. Inilah yang disebut bid'ah dhalalah. Yang kedua, wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika. Bid'ah yang tidak menyelisih terhadap nas, tidak menyelisih Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar sebagian sahabat. Fahadhihi qad takunu hasanatan lah. Inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah.
Kenapa? Karena Imam Syafi'i berdasarkan qaul Umar, pendapatnya Sayyidina Umar, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Begitu loh Mas Sufyan Khalid Rurai. Kemudian di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalam kitab beliau yang bernama Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, wal maqsudu bayanu ma nahnu alaihi minad dini wa annahu ibadatullah wahdahu la syarika lahu fiha bi khal'i jami'i syirki. Maksudnya, penjelasan kami itu berada di dalam agama dan menyembah Allah yang Maha Satu wahdahu la syarikalah, tidak menyekutukannya, yaitu bi khal'i jami'i syirik, dengan melepas semua kesyirikan. Dan juga dengan wa mutaba'atir rasul, dan kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahla'u jami'al bid'ah, kami melepas semua kebid'ahan, illa bid'atan laha aslun fi syar'i, kecuali bid'ah yang memang ada asalnya di dalam syariat. Contohnya kajam'il mushafi fi kitabin wahidin, sebagaimana mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu kitab. Wa jam'i Umar radhiyallahu an as-sahabata 'ala tarawih jama'atan, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih secara berjamaah. Wa jam'i Ibni Mas'ud ashabahu 'alal qasas atau qisas, Ibnu Mas'ud mengumpulkan para sahabatnya untuk membacakan kisah-kisah setiap hari Kamis, kulla khamisin, dan lain-lain sebagainya. Fahadha hasanun, ini ya poinnya, fahadha hasanun, ini adalah bid'ah yang baik karena ada asalnya di dalam Islam. Nah, ini dua orang tokoh Wahabi, Grandmaster Wahabi, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, menyatakan adanya bid'ah hasanah. Lo ente Pak Sufyan Khalid Rurai memahami bid'ah sesuai dengan otak Anda sendiri. Parah kodrat ini.